Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita tuh kedatangan smartphone barunya Xiaomi, namanya tuh Redmi 12C. HP budget yang ngutamain layar lega, baterai besar dan kamera besar 50 megapiksel yang terbilang ya boleh juga. Jadi kayak smartphone-nya, yaudah yuk langsung ditonton videonya sampai akhir. Oh ya, buat tahu isi boxnya bakal dapat apa aja, gue tuh udah upload video secara terpisah ya di sosial media Arinis lainnya kayak di Instagram ataupun TikTok. Jadi, kuy langsung aja di follow dan tonton videonya. Ya, nah kita tuh langsung aja ngomongin smartphone-nya teman-teman, Redmi 12C. Oke, ini buat teman-teman yang susah move on, selalu bandingin sama seri pendahulunya, selalu mending-mendingin sama seri pendahulunya. Fix pas lihat HP ini kayak gampang banget berkata, ya kok gini? Loh, kenapa begini? Iya, gue paham betul sih. Teman-teman pasti berkata kayak Redmi 10C kemarin kan udah 18 watt kak, USB-C lagi. Lah, kok si Redmi 12C ini tuh pakai micro USB dan pengecasan di 10 watt kak? Hehehe. Ya, mana tahu ya. Mana tahu harganya lebih murah. Ya, itu tadi sih aspek yang mungkin jelek banget gitu, rasanya ngena banget gitu ya. Kenapa sih kok kayak gini masih menggunakan micro USB? Tapi gimana buat aspek lainnya? Ya, ini secara dimensinya mirip ya dengan seri pendahulunya, kayak letak fingerprint dan frame kamera yang hampir mendominasi tuh kayak mirip gitu. Bedanya sih frame kameranya sekarang tuh kayak nyaru gitu teman-teman, kayak sewarna sama body bagian belakangnya. Ya setengah begini sih tampilannya kayak lebih minimalis ya. Nah ini kalau kita perhatiin lebih detail, bagian back cover ini tuh kayak punya desain garis diagonal yang kalau ketemu cahaya tuh kayak jadi lebih meriah aja gitu. Secara feel genggaman ini smartphone-nya sih ya termasuknya kayak udah enak banget di genggaman ya, kayak berasnya tuh tahan banting padahal sejatinya doi itu kayak berbahan polikarbonat. Mungkin pengaruh karena finishing yang matte dan juga agak sedikit bertekstur. Tapi sih kalau mau lebih aman lagi, beliin aja case karena di kota pembeliannya tuh nggak ada soft case ya teman-teman. Untuk keamanannya udah ada fingerprint di bagian sebelah kameranya nih ya. Ini agak nyaru gitu dan sebenarnya posisinya tuh bagi tangan gue tuh kayak agak terlalu tinggi gitu ya. Mengingat ini kan dimensinya terbilangnya ya lumayan bongsor ya teman-teman, jadi agak sulit aja gitu menggapainya di tangan gue. Sisi kanan kirinya tuh pakai model 3D curve ya, jadi itu kayak terasa slim dan nyaman di genggaman. Bagian kirinya itu ada SIM tray yang mampu menampung 3 slot, dimana teman-teman bisa aktifin 2 SIM plus 1 micro SD. Di bagian atasnya ini ada port jack audio, dan di bagian bawahnya itu ada speaker dan juga port pengecasan yang masih menggunakan micro USB. Soal portnya mungkin kurang kekinian ya, tapi beda ngomongin soal layarnya. Ini kayak Redmi 12 itu royal banget ya. Kita tuh dikasih layar yang lega banget. Seluas layar tancap ya kak? Iya, nggak seluas layar tancap juga kali. Ya, layarnya itu seluas 6,7 inch. Puas banget buat kebutuhan scrolling sosial media, scrolling TikTok, baca artikel, hingga belanja online. Itu ya dijamin kayak mantengin barang-barang sale tuh lebih betah. Untuk kebutuhan nonton juga tentu udah puas ya teman-teman. Walau ya mesti nerimo resolusi layar yang hanya 720 piksel aja. Selain resolusi layar yang mungkin kurang greget, view angle yang kurang luas juga tentu bakal jadi langganan sih buat kelas-kelas HP Android kayak gini ya. Tapi ya wajar aja uang ini tuh harganya sejutaan gitu teman-teman. Untuk spek detailnya tuh dia pakai MIUI 13 berbasis Android 12 dan infonya tuh bakal dapat update software sampai 3 tahun ke depan. Mantul. Buat CPU tuh pakai prosesor ala-ala gaming gitu. Senggol dong bos. Ini tuh pakai Helio G85, dimana tuh prosesor yang pernah dipakai pada Redmi Note 9 sekarang dipakai pada adiknya. Dan buat teman-teman yang berpatokan sama Antutu itu dapat di 200 ribuan gitu. Untuk kelas HP entry ini mah wes apik jatuhnya. Buat kapasitas memori sendiri yang gue pegang tuh dengan varian RAM 4GB dan internal memori tuh sebesar 128GB. Sesuaiin aja dengan kebutuhan dan juga budget kalian. Cek aja di kolom deskripsi. Lanjut buat bagian kameranya, Redmi 12C ini tuh punya konfigurasi dual kamera, di mana kamera utamanya tuh bisa foto dengan resolusi besar ala-ala 50 megapiksel dan kamera keduanya tuh hanya sebagai dip aja ya. Sedangkan buat kamera depannya dikasih 5 megapiksel. Kalau buat menu kameranya sendiri tuh di sini cukup minimalis ya teman-teman, tapi yang pasti aja udah lengkap dengan portrait dan juga night mode. Sedangkan untuk rekaman video sendiri tuh maksimal di 1080 piksel baik to kamera belakang dan juga kamera depannya.
nyobain perekaman kameranya 12C. Ini gue belum sambil jalan, maksudnya kita mau lihat ya seberapa fokus dan dapatnya di gambarnya, maksudnya fokus dan juga dari warnanya ya, biar nggak melenceng. Dan ini sambil jalan kurang lebih bakal kayak gini. Aku jalan pelan banget sih guys, karena paham betul gitu ya akan adanya smartphone entry, jadi kita nggak boleh barbar. Oke, dan ini contoh perekaman kamera depannya, sama-sama perekaman video di 1080 pixel. Dan kalau di indoor dengan cahaya yang banyak banget maksudnya, kurang lebih bakal kayak gini untuk hasil videonya. Oke, ini dia contoh perekaman kamera belakangnya. Settingannya di 1080 pixel, bakal kayak gini lah kurang lebih warnanya nih. Terus kalau misalkan kita pakai sambil jalan sedikit, bakal kayak gini teman-teman untuk hasil perekaman videonya. Nah, selain layar yang lega, untuk kapasitas baterainya juga terbilangnya ya juga gede ya, bawah dikasih 5000 mAh. Yang pastinya tuh bisa buat kita tuh tetap online seharian ya. Paling yang cukup disayangkan itu untuk bagian pengecasan aja sih, masih menggunakan micro USB perpaduan dengan 10 wattnya, yang mana ngecas dari 2% hingga 100% itu membutuhkan waktu di 2,5 jam. Iya, ditinggal sambil tidur siang aja kali ya. Oke, itu dia Redmi 12C. Ini tuh kayak alternatif smartphone budget lainnya dari Redmi yang mengutamakan kayak layar lega, ada fingerprintnya, baterai besar gitu ya. Kamera juga terbilangnya masih oke banget nih teman-teman, buat pamer di sosial media, di status WA itu ya masih aman. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan komentar dong di bawah tentang Redmi 12C ini. Menurut kalian kayak gimana? Yaudah, saya Nurul lagi dan saya bilang see you, bye bye.